Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari kelas 9A dengan dosen pengampu Ibu Heni Tri Astuti. Perkenalkan, nama saya Maisara Alusna. nama saya Rifki Al-Ansori Lubis. Nama saya Aprilia Salsabila. Nama saya Muhammad Syahputra. Nama saya Aprilia Azara. Nama saya Faris Tiara. Di video kali ini, Kami akan menjelaskan tentang tahapan proses siklus akuntansi. Ayo sama-sama kita simak penjelasannya berikut ini. Siklus akuntansi yang pertama adalah 1. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa sebuah transaksi telah dilaksanakan. Bentuknya ada bermacam-macam, baik itu struk, nota, bukti setoran, bukti penarikan, dan sebagainya adalah termasuk dalam bagian bukti transaksi. Inilah yang menjadi tahapan paling awal pencatatan sebuah kegiatan akuntansi. Dari nota-nota inilah semua jumlah pemasukan dan pengeluaran uang akan diketahui. Yang kedua, jurnal. Jurnal adalah catatan tentang yang memisahkan antara debit dan kredit atau pengeluaran dan pemasukan. Jurnal inilah nantinya akan memberikan keterangan kepada kita tentang semua bukti transaksi. Semua transaksi akan terposting dalam jurnal ini. Tujuan utama dibuatnya jurnal adalah untuk mengurangi kesalahan dan menutupi kelemahan pencatatan bukti transaksi yang dilakukan secara langsung ke akun tersebut. Selanjutnya ialah buku besar. Buku besar secara mutlak memberikan informasi jumlah keseluruhan transaksi secara penuh dalam satu siklus, mulai dari tanggal keterangan di debit atau di kredit, serta nominal yang ada. Misalnya pada buku besar kas, maka akan tampak semua transaksi keuangan yang melibatkan perkiraan atau pos kas, yaitu yang mempengaruhi uang tunai secara langsung, begitupun dengan piutang dan utang. Buku besar pembantu atau yang biasa kita sebut dengan subsidiary ledger adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan yang lainnya. Jenis buku besar ini disebut juga buku tambahan. siklus akuntansi yang kelima adalah neraca saldo. Dalam satu siklus akuntansi, setelah melihat semua perkiraan telah dikelompokkan berdasarkan sifatnya, maka akan dibuatkan sebuah neraca yang dikenal neraca awal, memberikan gambaran informasi posisi neraca perusahaan secara umum. Neraca ini sudah bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan, tetapi masih ada beberapa kasus transaksi yang tidak tercatat dalam buku besar, seperti penyusutan inventaris atau penyusutan kendaraan. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi, dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui periode tersebut. Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah yang pertama, menentukan akun nominal atau pendapatan dan beban agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang dimasukkan ke dalam akun buku besar di akhir periode, sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real atau harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Yang ketujuh ada neraca lajur. Selanjutnya siklus akuntansi adalah neraca lajur. Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun, dilembarkan, kerja berlajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Penggunaan neraca lajur dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Neraca ini membuat informasi neraca secara keseluruhan. Ada 4 neraca yang dihasilkan dalam laporan, yaitu neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, dan yang keempat neraca laba rugi, yang kelima ada neraca. Lalu yang kedelapan, neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun saldo yang berasal dari buku besar setelah etrik penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Pada dasarnya tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu pertama, sebagai langkah sebelum menyusun laporan keuangan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Laporan keuangan terbagi atas 3, yaitu 1. Neraca yang bersumber dari neraca lajur atau neraca akhir. Yang kedua, laporan laba rugi berisi tentang laporan rugi atau untungnya usaha. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menampilkan modal awal ditambah keuntungan atau dikurangi bila terjadi kerugian dan akan menampilkan posisi modal akhir. Oke, selanjutnya ada jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah melakukan jurnal dan penutupan terhadap perkiraan-perkiraan yang mempengaruhi laporan rugi laba seperti pendapatan, biaya, dan sebagainya dalam suatu periode. Proses pencatatan jurnal penutup dapat dilakukan dengan memindahkan akun dan saldo yang ada di laporan laba rugi. Namun dengan posisi pembalikan, akun nominal ini akan dibalikan agar menjadi posisi permanen di neraca. Baiklah, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya, Rifki. Terima kasih. Selanjutnya neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar keseluruhan saldo di akun real yang dibuat di akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Tujuan dari pembuatannya adalah untuk memastikan apakah nilai pengeluaran dan pendapatan seimbang atau tidak pada saat penutupan buku. Selanjutnya, jurnal pembalik. Jurnal pembalik berisi tentang berbagai biaya yang mempengaruhi rugi laba yang saldonya dikembalikan karena masih ada sisa dalam biaya tersebut. Contohnya, beban sewa dibayar di muka dan beban perlengkapan yang telah ditutup tetapi kenyataannya masih ada perlengkapan yang tersisa. Terima kasih. Yang terakhir, neraca saldo awal periode. Neraca saldo awal periode adalah suatu laporan keuangan yang mencantumkan saldo atau jumlah total aset, kewajiban, dan modal pada akhir periode sebelumnya, yang menjadi titik awal atau dasar untuk menghitung perubahan keuangan selama periode berjalan. Dalam konteks bisnis atau akuntansi, ini dapat berarti memulai periode keuangan baru seperti tahun buku baru. Sekian penjelasan kami tentang tahapan proses siklus akuntansi. Kami undur diri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe guys. Dadah!